Makanya hukum ini kan juga salah satu profesi, kalau lulusan hukumnya juga menjadi profesinya itu sangat terhormat kalau menurut aku. Halo guys, kembali lagi di channel kami. Kali ini kami akan berdiskusi ya seputar perkuliahan. Dimana kali ini kami mengambil topik mengapa kok memilih Fakultas Hukum. Ya, bagi teman-teman yang mungkin lagi bingung ya mau masuk kuliah jurusan apa, mungkin di tema kali ini kami akan membahas tentang perkuliahan, terutama yang di Fakultas Hukum itu seperti apa kuliahnya dan pekerjaan apa sih yang nanti dapat kita ambil setelah lulus kuliah. Oleh karena itu, mari kita masuk ke topik pembahasannya. Oke, Tan, ini kan masuki tahun ajaran baru ya kan. Menurutmu, kamu kan sendiri adalah sarjana hukum kan ya? Menurutmu pertimbanganmu dulu saat memutuskan untuk memilih Fakultas Hukum itu apa sih sebenarnya? Kalau aku pribadi kalau aku pribadi kan emang dari SMP kan emang ada keinginan gitu masuk ke Fakultas Hukum. Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang mengapa alasan memilih Fakultas Hukum itu sebenarnya bagi aku pribadi itu sangat banyak, Bu. Pertama, kita kan kalau aku pribadi ya melihat kalau bagiku fakultas yang menunjukkan kita itu istilahnya kalau kita jadi suatu profesi terhormat, kalau aku lihat film di luar negeri utamanya itu sebenarnya ada dua, yaitu jadi dokter atau jadi lawyer. Iya, kalau menurutku sih. Soalnya kalau melihat lawyer itu kan kelihatannya keren sih, pakai jas membela kepentingan dari orang yang dianggap tidak bersalah atau membela kepentingan orang lain istilahnya. Nah itu kan menjadi suatu kebanggaan sendiri gitu kalau bagi aku sendiri. Kan juga ada hakim yang kayaknya keren. Kalau menurutku pertama sih aku mau masuk hukum itu gara-gara hal sepele seperti itu sih pertamanya. Jadi karena ini ya terinspirasi dari film-film luar negeri yang misalkan tentang kayak dokter sebagai pekerjaannya, kemudian seorang hakim, pengacara, jaksa juga gitu kan ya. Makanya hukum ini kan juga salah satu profesi, kalau lulusan hukumnya juga menjadi profesinya itu sangat terhormat kalau menurut aku. Jadi kamu profesi hukum itu adalah profesi yang terhormat gitu ya? Iya, benar kok. Dan berwibawa gitu ya. Nah, Koko sendiri kan juga lulusan hukum juga ya. Kalau Koko ya apa, Bu? Ya kurang lebih sama ya. Kan kita kan dari kecil juga suka lihat film yang berbau kayak hukum gitu juga ya kan ya. Salah satunya juga itu sih. Kan juga kita kan mengapa memilih Fakultas Hukum juga karena mungkin kan kita suka membaca ya kan. Iya. Membaca buku. Ya itu sih mungkin yang kenapa kok alasan kita memilih Fakultas Hukum itu ya mungkin karena itu juga ya kan. Kemudian kalau di Fakultas Hukum sendiri Ton, itu apa sih yang dipelajari sih? Kalau di Fakultas Hukum itu yang dipelajari itu apa aja? Kalau di Fakultas Hukum yang dipelajari ya hukum. Maksudnya kan kalau kita bicara hukum itu kan mungkin banyak orang yang bilang misalnya hukum ada hukum, misalnya hukum di IPA ya kan ada hukum Newton, hukum apa namanya Archimedes dan sejenisnya. Nah kalau di Fakultas Hukum itu hukum yang dipelajari itu bukan hukum seperti itu. Kita itu di Fakultas Hukum akan diajarkan berjenjang sebenarnya. Kan ada kalau di Fakultas Hukum itu kalau S1 itu kita akan diajarkan yang namanya itu dogmatik hukum, di mana kita akan diberi pengenalan terhadap aturan-aturan hukum sehingga kita tahu aturannya itu seperti ini loh. Nah itu masuk ke tataran S1 dogmatik hukum. Kalau misalnya kita mau lanjut ke S2 itu kita sudah naik tingkat menjadi ilmu yang kita pelajari itu lebih ke teori ilmu hukum. Jadi kita belajar mengenai doktrin, mengapa sih ada aturan seperti ini, teorinya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, yang lebih mendalam itu nanti kita akan belajar teori hukum itu di tataran S2.
Dan yang paling puncak itu di S3 itu namanya kita akan belajar yang namanya filsafat hukum. Jadi lebih mendalam sih kok, kayak kan Bapak sendiri pasti tahu sih, kita belajar filosofi mengenai hukum sama filosofi itu tidak bisa dilepaskan. Sejarahnya kenapa hukum ini ada, kenapa kok hal ini dilarang, kenapa kok ini diperbolehkan, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Nah itu nanti masuknya ke tantangan S3. Jadi kalau kita ngambil S1, S2, S3 hukum ya, itu berarti berjenjangnya itu yang S1 yang basic dulu, yang dasar dulu ya, untuk matematikanya hukum ya, mengenai dasar-dasarnya dulu gitu ya. Dan nanti kalau S2 baru ke teori-teori hukumnya ya. Iya. Dan nanti S3 ini yang paling tinggi yaitu filsafat hukumnya, ini paling susah kan. Iya. Jadi nanti saat kita dan teman-teman juga menulis skripsi, tesis, dan disertasi, nanti jenjangnya ini akan lebih tinggi dan lebih sulit ya pastinya ya. Iya, kan di hukum itu kan kalau misalnya kita bicara hukum apa yang dipelajari ya, yang dipelajari itu banyak kan, segala aturan yang ada di dunia, khususnya di Indonesia ya kita mempelajari. Cumanya nanti tergantung teman-teman mau memfokuskannya itu kemana. Kalau boleh tahu sih Ton ya, apa sih jenis-jenis bidang hukum yang dipelajari di S1 dulu, di sarjana dulu lah, kayak hukum apa gitu yang teman-teman yang mungkin tahu juga sih. S1 kan ini kan lebih banyak sih, maksudnya kalau S1 kan kalau awal-awal kita masuk, kita kan pasti dikasih semua materi yang hukum, entah itu hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara. Nah, kita itu semua akan dapat itu. Cumanya nanti dari pokok-pokok ilmu itu akan bercabang-cabang lagi. Seperti aku tadi bilang, kalau hukum perdata kan nanti ada hukum keluarga, dan kontrak, hukum benda. Ya kan ada juga kalau misalnya hukum pidana, nanti kita juga belajar mengenai penerapan hukum ya. Iya, penerapan hukum juga ada. Penitensier. Ya kayak gitu, kriminologi juga ya. Itu kan banyak. Kalau kita bicara hukum itu sebenarnya ilmunya itu sangat luas. Jadi tergantung teman-teman itu punya passionnya itu di mana. Kalau misalnya teman-teman suka hukum bisnis, ya tekunilah hukum-hukum khususnya dalam materi yang ada di hukum bisnis. Seperti itu, Bu. Oke, menyambung dengan percakapan tadi ya. Kalau penjurusan di Fakultas Hukum tuh setahumu tuh ada apa aja sih? Jadi kan kita udah semester 4 atau 5 kan sebenarnya ada penjuruan kalau nih. Penjurusan itu kan sebenarnya setiap kampus kan memiliki kebijakan masing-masing ya. Kan kita nggak bisa meng-compare antara satu kampus dan kampus lain. Maksudnya penjurusannya sama atau enggak kan itu kan kembali lagi ke kampus itu sendiri. Tapi kalau misalnya secara garis besar pada umumnya itu kalau penjurusan itu biasanya dibedakan tadi, ada yang fokus ke hukum perdata. Nah biasanya hukum perdata ini kan juga dibedakan lagi, ada yang fokus ke perdata BW yang belajar tentang KUH perdata, dan juga nanti ada yang hukum bisnis, itu kan berbeda. Tapi pada umumnya pasti ada jurusan hukum perdata, itu pasti ada pada umumnya. Itu juga ada ini kan, hukum internasional kan? Ya, hukum internasional juga salah satu penjurusan yang ada juga. Seperti aku kan misalnya kan kuliah di UNER ya sebelumnya ya, nah itu kan juga ada penjurusan tentang hukum internasional. Yang hukum internasional itu nanti juga lingkupnya sangat luas. Oke, jadi penjurusannya setiap fakultas dan setiap kampus itu beda-beda berarti kan ya? Iya, beda-beda. Tapi pada umumnya itu sih ada hukum perdata, ada hukum pidana, hukum admin, hukum tata usaha negara, sama hukum internasional. Itu pada umumnya ya, itu ada. Tapi kalau teman-teman ini kan biasanya kan mau masuk di semester akhir kan memilih penjurusannya apa yang mau diambil kan. Menurutmu ada nggak kiat-kiat bagi teman-teman mau mengambil jurusan apa sih? Pidana kayak, perdata kayak, atau internasional kayak gitu? Nah kalau itu sih kan sebelumnya kan kita kan juga pasti kan juga banyak sharing ya. Kita kan pasti kalau mau ngambil skripsi kan kita sharing ke banyak orang ya, nggak mungkin kita kan punya ide sendiri atau gimana. Nah itu kalau aku pribadi sih sebenarnya kita lihat dulu tujuan teman-teman ini sukanya kemana. Teman-teman ini nanti setelah lulus dari Fakultas Hukum itu mau menjadi apa, mau menekuni bidang apa, ya kan. Misalnya kalau teman-teman suka hukum mengenai kontrak, atau misalnya mau nanti mau jadi kayak corporate lawyer, ya tekunilah hukum kontrak. Atau misalnya teman-teman suka pelit, ya kan,
juga misalnya tujuannya juga corporate lawyer itu kan juga bersinggungan dengan keperitan. Nah itu kan teman-teman bisa menekuni hukum tentang keperitan. Ya tergantung sih nanti teman-teman maunya jadi apa, passionnya apa. Nah itu teman-teman harus mengambil sesuai yang teman-teman inginkan. Ya, ini skripsi juga mungkin lebih dimudahkan ya. Karena nanti kan skripsi juga apa yang ingin kita tulis kan nanti di skripsi kan itu saat kita mau disidangkan di depan penguji kan. Iya kan, soalnya nanti kalau misalpun teman-teman nanti pada akhirnya lulus dan ingin mencari pekerjaan, kan otomatis teman-teman kan pasti paling ditanya itu paling menguasai kan materi skripsi ya, karena kita menulis skripsi kan berbulan-bulan, pasti kan secara langsung nggak langsung kan kita pasti mendalami apa yang kita tulis. Nah itu nanti yang mungkin ditanyakan pada saat teman-teman wawancara kerja. Oke, jadi menyambung tadi, seandainya ini setelah lulus dari Fakultas Hukum ya, kan udah lulus S1, ini peluang kerja apa yang ditawarkan bagi teman-teman yang sudah sarjana hukum di dunia kerja, Ton? Ya kalau misalnya profesi dari Fakultas Hukum ini sangat banyak Pak ya. Kan hukum ini kan bisa masuk ke semua bidang sih. Mau masuk ke pemerintahan bisa, mau masuk ke pengadilan bisa, jadi hakim, jadi jaksa seperti itu juga bisa, atau jadi lawyer juga bisa, mau masuk ke perusahaan jadi corporate lawyer juga bisa, atau kita mungkin mau jadi notaris juga bisa. Kan ini banyak, kalau hukum itu menariknya banyak pilihan yang dapat diambil gitu. Soalnya emang hukum ini bersinggungan dengan banyak hal. Jadi kalau ngambil fakultas hukum nanti setelah lulus teman-teman nggak perlu khawatir ya, nanti karena bidangnya kan banyak gitu kan ya, mau mengambil pekerjaan apa yang mungkin ditekuni seperti kayak notaris, advokat, jaksa, hakim, segala macamnya kan tergantung teman-teman minatnya di mana gitu ya. Iya, yang penting kan teman-teman ini fokus gitu, mau jadi apa. Ya mungkin bagi teman-teman yang sedang kuliah atau yang sedang ingin masuk fakultas hukum ya sedari dini lah menentukan tujuannya nanti mau jadi apa. Jangan sampai nanti mendekati semester akhir masih bingung mau jadi apa. Jadi harus ada konsentrasinya yang mau dituju, mau masuk mana ya kan. Persaingan kan juga semakin ketat ya kan. Kita kan nggak bersaing fakultas hukum itu kan juga ada juga nanti kan lawyer dari asing juga kan datang kan banyak juga ya. Persaingan kan sekarang sudah menjadi persaingan lebih global gitu. Tapi kalau seandainya ya nanti teman-teman nih yang mungkin mau masuk fakultas hukum, itu saran-saranmu bagi teman-teman yang nanti berkeinginan untuk masuk di fakultas hukum tuh apa? Sebagai senior kamu memberikan arahan pada junior-junior ini. Kalau dibilang senior, aku kan juga masih apa sih kok. Tapi kalau misalnya mungkin sebagai orang yang telah lulus dari fakultas hukum ya kan. Nah mungkin apa yang telah aku alami ingin membagikan pengalaman aja. Kalau misalnya kita masuk ke fakultas hukum atau kita menekuni bidang hukum, itu sebenarnya senjata kita itu hanya 3 sebenarnya kalau menurutku sih. 3? Iya. Pertama kita harus pintar dalam riset, melakukan riset. Riset itu dalam artian ya banyak hal. Kita riset peraturan undang-undang, riset teori hukum, riset apapun lah. Ya jadi kita harus banyak membaca, itu yang pertama. Kita harus menguasai lah cara riset yang baik itu seperti apa. Yang mau nggak mau kita dituntut untuk membaca. Yang kedua adalah menulis. Produk dari hukum sendiri itu biasanya kan berupa dokumen legal ya, entah itu nanti dalam bentuk kontrak, dalam bentuk surat kuasa, dalam bentuk gugatan, banding dan semacamnya kan itu pada umumnya kan dalam bentuk tulisan. Nah kita harus membiasakan ini cara menulis yang baik dan benar. Jangan sampai nanti waktu kita kerja kita akan keteteran dalam hal menulis. Ya makanya harus dibiasakan juga dalam menulis. Ya ini kan banyak juga teman-teman ya yang mungkin saat lulus itu kan belum bisa menyusun legal draftingnya bagaimana yang baik, dan itu kan banyak yang dikeluhkan juga di dunia kerja saat ini. Jadi bagi teman-teman mungkin saat kuliah itu saat momen yang paling pas ya untuk berlatih ya, membiasakan diri membaca dan menulis legal drafting ya. Jadi saat di dunia kerja nggak kaget gitu loh. Iya, sama yang terakhir mungkin berbicara sih. Kan kita kan kalau misalnya teman-teman suka berlitigasi ke pengadilan atau ke arbitrase atau kemanapun, yang paling
ini kan juga teknik kita berbicara untuk meyakinkan orang itu seperti apa, cara kita bernegosiasi, berkomunikasi. Ya menurutku ini 3 hal itu sih yang mungkin dapat teman-teman tajamkan atau kuasai lah. Jadi yang pertama tadi rajin membaca, ya riset, kemudian menulis banyak-banyaknya, latihan, ya kan. Yang ketiga juga yang perlu dilatih juga komunikasi kan. Iya. Oke, mungkin sekian dulu ya Ten ya video kami kali ini tentang pembahasan mengapa kok memilih fakultas hukum, yaitu tadi yang setelah kami sampaikan panjang lebar. Jadi teman-teman mungkin yang tertarik masuk ke fakultas hukum dapat dipertimbangkan dan jangan ragu untuk memilih fakultas hukum. Oke, saya rasa sekian video kami kali ini. Jika teman-teman punya saran atau masukan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video kami berikutnya. See you.